Tuan, ada apa dengan Nona Yun? Dia mendadak pingsan, nafasnya cepat dan detak jantungnya tidak stabil. Harus segera ke rumah sakit. Suara siapa yang begitu lantang? Siapa yang menggendongku? Fusihan, apa itu kamu? Tidak, aku pasti sedang berhalusinasi. Mana mungkin itu dia? Aku hanyalah boneka yang harus patuh di hatinya. Tuan, pertolongan pertama sedang menunggu di bawah. Identitas Tuan tidak boleh terungkap untuk saat ini. Biar aku yang menggendong Nona Yun keluar. Yun Xiang, tidak pernah ada seseorang yang membuatku merasa cinta dan benci seperti ini. Kenapa harus kamu? Kuserahkan padamu. Laporkan tentang keadaannya padaku. Baik, aku mengerti. Sial. Baiklah, selanjutnya kita lihat soal ini lagi. Aku terlalu sial. Tugas kelompok yang kukerjakan sampai begadang tidak lulus. Malah harus remedial. Aku sudah menyia-nyiakan akhir pekan pertama sekolah yang indah. Xiang sedang apa di akhir pekan yang begitu indah ini? Kalau dari awal aku tahu PR ini sangat sulit, aku juga akan meminta guru hebatnya itu untuk mengajariku. Banyak bicara sama saja menyedihkan. Nona cantik, kamu dapat pesan. Mo Wan, matikan ponselmu. Baik. Apakah temanku tersayang juga merindukanku dan mengirimku pesan? Nona Mo Wan, apa Nona ada waktu? Nona Yun Xiang ada di rumah sakit sekarang. Bisakah Nona datang dan melihatnya? Maaf, Pak, aku mau izin. Hah? Xiang, kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Nona, tunggu. Ini bangsal khusus. Nona tidak bisa masuk tanpa registrasi yang relevan. Aku... Tidak masalah, aku yang menyuruhnya datang. Nona ini adalah teman Nona Yun. Ternyata begitu. Kalau begitu, aku tidak akan ganggu kalian. Tidak mungkin kan? Tuan ketiga Fu dari grup Fu? Nona Mo, silakan minum teh. Oh, terima kasih. Aku bisa sendiri. Itu Xiang. Nona jangan khawatir. Nona Yun hanya sedang tidur nyenyak saja sekarang. Tidak ada masalah besar dengan kesehatannya. Dia akan segera sadar. Kamu keluarlah dulu. Baik. Astaga, apa dia sungguh-sungguh tuan ketiga Fu dari keluarga Fu di ibu kota tadi? Aura dan tekanan ini terlalu besar jika dilihat dari dekat. Tuan ketiga Fu, hubungan Tuan dan Xiang? Kekasih. Oh, jika tebakanku benar, guru Xiang juga Tuan ketiga Fu kan? Gadis ini benar-benar luar biasa. Apa kamu tidak menyalahkannya karena tidak memberitahumu semuanya? Tidak juga. Entah itu teman atau kekasih, hubungan satu sama lain seperti udara dan tanah. Harus saling memberi ruang untuk bernafas. Jika menarik terlalu kencang, malah akan membodohi diri sendiri. Namun, aku tidak perlu khawatir dengan Xiang. Dia sangat sentimental dan dapat dipercaya. Dia tidak memberitahuku berapa hal. Pasti karena punya prinsip sendiri. Aku hanya perlu menemaninya diam-diam. Garis ini tampaknya kasar, tapi sebenarnya sangat pintar. Seharusnya tadi aku tidak salah bicara kan? Entah bagaimana Xiang menahan suasana seperti ini. Dia akan segera sadar, kamu sudah bisa menjenguknya. Apa Tuan tidak pergi bersama aku? Xiang pasti sangat senang bertemu denganmu. Saat ini, mungkin aku yang paling tidak ingin ditemui olehnya. Aku sudah melukainya. Tuan ketiga Fu? Xiang? Xiang, akhirnya kamu sadar juga. Benar-benar mengejutkanku. Wan, kenapa kamu bisa di sini? Kamu, kapan bisa membuatku tidak mengkhawatirkanmu lagi? Rambutku sudah sedikit sejak awal, sekarang sudah mau botak karena dibuat panik olehmu. Hah? Itu karena kamu bergadang dan main game kan? Wan, apa kamu sudah tahu aku makan obat? Maaf, padahal aku sudah bilang tidak akan merahasiakan semua hal padamu. Tapi aku... Tidak hanya ini, kamu juga tidak memberitahuku tentang hubunganmu dan Tuan ketiga Fu.
Dengarkan penjelasanku. Aku bukan sengaja tidak memberitahumu. Reaksimu terlalu lucu. Aku hanya bercanda saja. Bodoh. Aku tahu kamu tidak mau mengatakannya karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain di sekolah. Bagaimanapun, dia Fusihan yang bisa membalikkan seluruh dunia di ibu kota dengan satu tendangan. Kalau aku, selama aku tahu kamu tidak akan pernah menyakitiku, itu sudah cukup. Maaf, aku selalu membuatmu khawatir. Aku akan menghukummu untuk mentraktirku makan es krim selama sebulan sebagai peringatan. Namun, yang terpenting sekarang bukan ini. Apa ada kesalahpahaman di antara kamu dan Tuan ketiga Fu, Tuan Chu yang mencariku hari ini? Jujur saja, pacarmu itu sangat mengerikan. Aku tidak berani memandangnya, tidak lebih 5 detik. Entah bagaimana kamu biasanya berhubungan dengannya. Namun, aku lihat tampaknya ada penyesalan dan rasa bersalah di matanya hari ini. Fusihan, Xiang, kita sama-sama tahu tentang identitas dan status Fusihan. Ekspresinya hari ini membuatku merasa bahwa kamu benar-benar menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Jika ada kesalahpahaman di antara kalian, sebaiknya selesaikan sesegera mungkin. bagaimana ini? Mendengar suara roda tanpa sadar aku langsung berbalik. Sepertinya Fusihan menaruh suatu barang. Suara roda yang menjauh, apa dia akan pergi begitu saja? Fusihan, kakak kamu belum pergi. Benar-benar memalukan, aku memanggil namanya dengan tergesa-gesa. Kukira dia sudah pergi. Aku dengar dari dokter kamu makan sangat sedikit siang ini. Aku datang untuk mengantarkan bubur. Jika kamu tidak ingin bertemu denganku, aku akan pergi setelah kamu menghabiskan bubur. Apa maksudmu? Setelah memperlakukanku dengan buruk, kamu bersikap baik padaku? Apa tidak ada hal yang ingin kamu katakan padaku?